Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang Laravel API, khususnya API resource, yaitu cara di mana kita bisa mengatur returned data, atau data yang mau kita return apa aja bisa kita atur. Nah itu kita pakai API resource, semua udah dibahas. Nggak semua sih ya, hal-hal yang aku anggap penting aja udah aku bahas di API resource di video sebelumnya. Nah, kalian kalau pengen belajar tentang API resource, tentang custom-custom data apa aja yang bisa di-return oleh API kalian, bisa nonton di video sebelumnya. Untuk video kali ini kita bakal ngebahas tentang fitur login dan logout yang ada di API Laravel menggunakan Sanctum atau lebih lengkapnya Sanctum Authentication ya. Bang, kenapa Sanctum? Kan ada pasport dan lain-lain. Karena Sanctum itu bisa dibilang yang paling simple ya untuk API. Jadi kalau kalian mau kalau kalian mau belajar tentang pasport, tentang metode-metode lainnya, silakan cari video yang lain. Untuk tutorial kali ini aku bahas authentication, login, logout menggunakan Sanctum di Laravel, yaitu Laravel API yang mau kita bahas sekarang. Jadi ini adalah tutorial yang dibahas bertahap ya. Jadi kalau kalian pengen nonton dari awal, cari aja di channel aku, playlist tutorial Laravel 11 untuk pemula, kalau nggak salah judulnya, pokoknya intinya itu deh. Ini berupa playlist, kalau kalian pengen nonton dari awal ya silakan buka playlist tersebut di channel YouTube aku. Oke, jadi kita bakal ngebahas tentang Sanctum Authentication, fitur login logout, dan lain-lain mungkin ya kalau ada tambahan nantinya. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kayak biasa, kalau kalian mau baca-baca sendiri tentang apa yang kita bahas di video ini, yaitu dalam video ini adalah Laravel Sanctum, kalian bisa langsung ke dokumentasi Laravel. Kalian bisa ke dokumentasi Laravel, pilih package, terus ke bagian Sanctum. Nah, kalian bisa baca-baca di sini semua. Dan kayak biasa lagi, aku nggak bakal bahas semua, aku bakal bahas yang penting-penting aja, sampai minimal kalian bisa menggunakan Sanctum untuk login logout atau biasa disebut dengan authentication ya. Nah, di sini kalian bisa baca-baca sendiri, kita bakal bahas sedikit aja. Jadi di sini ada introduction atau pengenalan gimana sih cara kerjanya, dan lain-lain. Aku bahas sedikit aja ya. Jadi Laravel Sanctum ini provide authentication system yang ringan. Itulah kenapa aku pilih Sanctum ya, karena ringan, yang cocok ya, ringan dan cocok biasanya untuk SPA. Kalian tahu ya, SPA itu single page application. Terus cocok juga buat mobile application. Dia itu simple dan Sanctum ini berupa token base. Jadi kalau kalian authentication pakai Sanctum, kalian bakal login logout. Pokoknya authentication itu menggunakan token nantinya. Dimana token itu kalian gunakan ketika mau ngakses sesuatu, bakal dikenalin kalian, oh user ini udah login, dia udah authenticated, artinya kayak begitu. Pokoknya intinya kalau kalian pakai Sanctum, kalian pakai token base ini. Sebenarnya nggak semua Sanctum ya, ada yang namanya SPA ini bisa juga bukan token nantinya. Nah, nanti bakal dibahas tentang SPA. Nggak aku bahas secara coding ya, cuman bahas sedikit aja, ngomong-ngomong doang, teori doang. Pokoknya intinya di Sanctum sebenarnya bisa token base, tapi untuk SPA bisa pakai cookie kalau nggak salah ya. Nanti kita bahas. Oke, kayak begitu. Pokoknya intinya simple dan dia token base. Terus Sanctum ini juga membolehkan kalian sebagai pengguna atau sebagai user generate multiple API token. Jadi misalnya kalian udah punya app, terus user kalian login pakai komputer. Nah, berhasil dapat token. Terus dia login juga pakai handphone. Berhasil login dapat token. Nah, dia bisa login di multiple device. Bisa ada di komputer, bisa ada di handphone dia secara bersamaan dalam satu waktu. CMIIW ya. Kalau aku salah, kalian komen yang benarnya apa. Tapi setahu aku kayak begitu arti dari multiple API token itu. Jadi kalau kalian anggap apa yang aku ngomong salah, silakan komen terus kita bahas deh kalau ada waktu.
Oke, jadi intinya kayak begitu, bisa lebih dari satu. Kalau kalian nggak pengen multiple login, multiple API token gimana? Ya bisa, tinggal di delete aja. Jadi ketika ada yang login di komputer, nah yang di apa namanya di handphone kalian delete tokennya bisa. Semua bisa diatur itu. Jadi intinya kalau kalian mau single API token bisa, multiple API token bisa kalau pakai Sanctum. Nah, terus gimana sih cara kerjanya? Jadi Laravel Sanctum ini ada dua ya teman-teman, yang aku bilang tadi, ada API token dan SPA. Jadi API token bisa digunakan kalau kalian third party front end-nya. Sedangkan kalau SPA susah banget. SPA Authentication. Astaga, sorry, kita ulangin. Sedangkan kalau SPA Authentication ini untuk yang first party. Maksudnya apa sih? Jadi kayak begini, kita gambar-gambar, kita coret-coret. Jadi kalau token, aku ini ya, sekali lagi ini penjelasan aku, kalau nggak jelas, kalau salah komen ya, biar kita dapat ilmu yang benernya. Nah, ini ada API token, yang kedua ada SPA. Secara Sanctum gimana sih cara kerjanya? Jadi untuk API token, biasanya kalian punya API di sini. Di sini API atau backend kalian lah ya, atau BE backend. Terus di sini bisa client atau user pakai browser. Terus bisa juga pakai mobile front end-nya. Oke, jadi dua ini, aduh, aku tulis lah ya di sini biar jelas, FE atau front end. Terus ini juga mobile front end juga. Nah, kayak begini. Jadi cara kerja API token itu kayak gini, teman-teman. Kalian front end-nya bukan first party, tapi third party. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya third party itu front end yang kalian punya nggak ada di dalam aplikasi di mana API kalian buat. Jadi API kalian terpisah sendiri, project-nya front end terpisah sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan API, bukan API ya, yang dimaksud dengan third party. Nah, kalau kalian punya project atau aplikasi sistemnya kayak begini, front end dan back end berbeda projectnya, kalian bisa menggunakan sistem API token di Sanctum. Kayak begitu. Terus kalau SPA kayak mana? SPA itu cocok untuk front end dan back end berada di satu project yang sama. Kalian pasti tahu kalau udah pernah pakai Laravel sebelumnya, kalau di Laravel kita bisa juga pakai Vue.js di sebagai front end-nya. Jadi misalnya kalian punya project Laravel, nah di dalam Laravel itu ternyata ada API-nya pakai Laravel biasa, PHP Laravel, di sini Vue.js-nya. Jadi kayak begini. Ini API kalian. Terus yang ini Vue.js kalian, atau yang jadi FE front end-nya. Nah, kalau misalnya Vue.js kalian dan Laravel kalian berada dalam satu project, maka kalian bisa pakai SPA, yaitu Single Page Application. Jadi di sini cara kerjanya bukan pakai API token, kalian bisa pakai cara SPA, yaitu menggunakan mana ya? Sebentar, di sini cookies, ada dibilang tentang cookies ya. Nah, ini dia cookie. Jadi kalau kalian SPA, menggunakan SPA ya, cara kerjanya kalian menggunakan cookie di Sanctum, bukan API token. Nah, disaranin sama Laravel kalau kalian first party kayak begini, project kalian disaranin pakai yang cookie, jangan yang API token. Kenapa? Karena lebih aman. Tuh, kalian bisa baca-baca sendiri. Oke, jadi ada dua cara Sanctum untuk authentication, satu API token dan satu SPA. Sekali lagi, balik lagi, kalau kalian projectnya kayak begini, antara front end dan back end berbeda project, kalian bisa pakai cara API token. Kalau satu project antara front end dan back end, kalian bisa pakai cara SPA atau Single Page Application menggunakan cookie. Nah, untuk tutorial ini kita bakal ngebahas yang
API token. Ya, jadi aku anggap front-end-nya bakal dibikin sama orang lain di Vue.js atau React.js, terus ada juga aplikasi mobile mungkin pakai React Native, Flutter, dan lain-lain. Aku anggap aja kayak begitu. Jadi berbeda project, makanya butuh Sanctum yang API token. Nah, kita bakal bahas yang API token ini. Oke, nah kita bakal bahas yang API token. Oke, selanjutnya kita bakal nginstal. Nanti ya kita bahas ya, cukup. Kalian pahamin dulu apa yang aku omongin. Sekali lagi, kalau misalnya ada yang salah-salah, silakan komen, benerin apa yang aku omongin tadi. Selanjutnya, ini yang harus kalian lakukan, yaitu jalanin komen PHP Artisan install API. Fungsi ini adalah membuat file roots API.php ini. Sama satu lagi aku lupa, dia ngebikin satu lagi. Nanti kalian lihat aja ya sebentar, kalau nggak salah ada di Composer JSON ya. Sanctum dia bakal install dan API.php ini bakal dibikinin filenya. Jadi ketika kalian install API ini ya, komen ini, kalian bakal dibikinin file API.php ini dan kalian bakal diinstallin yang namanya Sanctum. Kenapa kok aku udah ada di sini? Karena sebelumnya aku udah jalanin komen PHP Artisan install .2 API di video sebelumnya. Jadi kalau kalian ngikutin video sebelumnya dan ngikutin prakteknya, kalian pasti udah ngejalanin komen ini juga. Sehingga kalian juga pasti punya file yang namanya API.php ini. Nah, itu udah kita lakukan di video sebelumnya. Jadi kalau kalian buat kalian yang baru nonton video ini, belum nonton video sebelumnya, silakan nonton video sebelumnya dan ikutin prakteknya supaya ngerti kenapa bisa jadi kayak begini. Oke, jadi buat kalian yang belum install, ya install dulu. Kalau yang buat kalian yang udah install, nggak usah install lagi. Nah, selanjutnya di sini ada configuration, bla 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 bla. Ini kebanyakan buat SPA ya teman-teman, karena kita pakai token, jadi kita skip aja. Kita baca-baca yang bagian API Token Authentication aja. Oke, kita bahas yang API Token Authentication ini. Sebenarnya kita perlu user dulu ya teman-teman buat login. Jadi kita bakal bikin data user dulu. Karena sebelumnya, di video-video sebelumnya kita belum bikin data tentang user. Tapi migration-nya udah ada. Karena secara otomatis ketika kita install Laravel, kita dibikinin ini migration untuk create table user. Jadi ketika kalian create project Laravel terus jalanin PHP Artisan migrate, seharusnya kalian bakal punya table yang namanya users di database kalian. Nah, karena database udah ada, sekarang kita bakal bikin seeder ya untuk user. Nah, kita kan butuh user nih yang login. Jadi aku bakal bikin seeder dulu. Silakan kalian ikutin aku, yaitu buka terminal. Kalau aku pakai yang CMD ya, command prompt. Nah, jalanin PHP Artisan make.2 seeder. Ups, lupa kasih nama seedernya ya. Aku bakal kasih nama user seeder, kayak begitu. Nah, udah dibikinin filenya, ada di database seeder. Nah, di sini, ups, aku mau hapus dulu, close. Ada di database seeders, ini dia user seeder aku. Nah, di sini kita bakal bikin 3 user aja, sederhana aja, nggak usah pakai factory. Kita bakal bikin 3 user, yaitu admin, creator, editor. Karena nanti di video selanjutnya aku bermaksud untuk ngebahas tentang authorization, siapa-siapa aja yang berhak ngakses bukan file ya, ngakses fitur-fitur tertentu. Makanya aku bakal bikin 3 user di sini buat persiapan next video. Oke, sekarang kita bakal bikin 3 file, bukan 3 file, aduh kok file terus sih. 3 user, yaitu admin, creator, dan editor. $user sama dengan aku bakal bikin berupa array, terus array lagi. Di sini yang pertama aku bakal bikin, kayak begini aja lah ya. Yang pertama di sini kan strukturnya yang nggak boleh null itu name sama email untuk sama password, ada 3 yang perlu dibikin. Berarti name apa? Aku bikin namanya admin. Terus yang kedua aku bakal bikin apalagi email. Untuk email sederhana aja.
admin@email.com. Terus password. Nah, untuk password kita harus pakai hash functionnya ya. Hash make, hash #2.2 make ya. Nah, passwordnya sederhana aja teman-teman. 1, 2, 3. Kalau kalian install extension yang pernah aku bahas sebelumnya, kalian bisa klik kanan di hash ini, import class. Atau kalau kalian nggak punya extensionnya, kalian bisa ketik manual, use, illuminate, support, facades, hash. Nah, udah selesai untuk admin. Sekarang aku bakal copy paste dengan cepat. Jangan lupa harus ada bukan icon ya, karakter koma, karena kita berupa array lebih dari satu, kayak begini. Yang kedua, aku kasih nama creator. Nama emailnya adalah creator@email.com. Terus passwordnya samain aja. Yang ketiga, editor. Terus di sini juga samain editor email.com. Nice. Sekarang kita bakal, ini jangan lupa titik koma ya. Nah, rapiin sedikit, save. Oke, array user udah ada. Sekarang kita bakal for each. For each untuk semua user as $user. Nah, kita bakal bikin data untuk model user create $user. Udah selesai. Ini usernya klik kanan, kita import class yang model. Kalau kalian belum install extensionnya, kalian bisa ketik manual use app models user. Tergantung letak di mana model kalian. Oke, udah selesai, save. Nah, sekarang kita coba apakah seeder kita berhasil jalanin php artisan db.2seed min class sama dengan user seeder. Enter. Lihat, tungguin. Nah, udah berhasil, kita lihat di database kita. Nice. Udah ada datanya yaitu admin, creator, dan editor. Oke, yang keisi juga sesuai apa yang aku bikin di seeder ini. Jadi cuma ada name, email, dan password. Ini semua 1, 2, 3 ya teman-teman. Walaupun yang kalian lihat karakternya beda, ini 1, 2, 3 passwordnya. Oke, jadi silakan kalian bikin seeder dulu sama kayak yang aku buat gini. Selanjutnya, kalian bisa pergi ke daftar isi bagian di dokumentasi ya. Bisa pergi ke daftar isi sini. Kalian bisa klik aja yang bagian Mobile Application Authentication. Karena kita pakai API token ya, kita bakal baca yang Mobile Application Authentication ini. Nah, di sini ada cara untuk mendapatkan API token setelah login. Nah, kalian bisa lihat di sini. Pertama, kita bikin validasi dulu ya. Pastikan orang-orang login input email atau username dan passwordnya ya di sebuah form di front end nantinya atau di mobile. Terus kita di back end bikin validasi, lihat dulu email sama passwordnya. Kita anggap di sini loginnya pakai email ya, bukan username. Nah, kita validasi dulu email dan passwordnya. Ini device name cuekin aja. Nggak wajib sih ini. Jadi bisa dicuekin, kita bisa pakai email sama password aja. Nah, di sini kita validasi email dan passwordnya apakah diinput sama user apa enggak. Apakah emailnya tipenya beneran email, ada bla 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 blanya. Kalau udah lolos validasi, kita bakal cari datanya dulu. Apakah ada user dengan email dan password yang diinputin sama si user. Nah, kalau misalnya nggak ada user tersebut datanya di database, maka bakal di-return provide credential are incorrect. Atau kalau misalnya user ini beneran ada emailnya, atau, kok libet ya, aku ulangin, sorry. Atau jika user itu ada di database dengan email yang diinput sama si user, tapi passwordnya salah, maka bakal return kayak begini juga. Jadi intinya di sini validasi apakah data user itu ada di database. Kalau nggak ada, maka returnnya ini message-nya. Terus juga divalidasi apakah user ini yang di database ada. Jika ada, dicek lagi passwordnya bener nggak. Kalau bener, maka lolos. Kalau salah, ternyata message-nya error ini juga. Oke, kalau salah udah jelas ada di sini return-nya, maka user nggak bisa login. Selanjutnya, kalau benar
usernya itu ada di database dan passwordnya juga benar yang diinputin sama si user dari front end, maka kita bikinin token untuk si user. Setelah kita bikinin token untuk si user, kita return, dan selanjutnya programmer front end di perusahaan kalian bisa menangkap token tersebut, terus disimpan di local storage kah, di manakah, terserah. Yang penting dia bisa nyimpen token yang kalian bikinin untuk dipakai sebagai pengenal kalau dia udah login ketika mengakses endpoint tertentu, misalnya mengakses endpoint profile, endpoint create block, create to-do list, dan lain-lain, dia harus bawa token yang udah dibikinin. Kayak begitu. Jadi intinya kita sebagai backend validasi dulu, cari apakah datanya udah bener, ada apa enggak usernya di database, terus cari juga apakah passwordnya benar. Kalau semua lolos, kita bikinin token untuk si user tersebut. Oke, tugas kita cuma sampai bikinin token aja sebagai backend developernya. Nah, jadi kita bakal copy paste aja supaya cepet di sini. Nah, kita bakal bikin API-nya dulu, endpoint-nya dulu. Kalian bisa buka folder mana ya? Roots API.php. Nah, di sini aku bakal bikin sebuah roots baru, teman-teman. Root .2.2 aku bakal kasih nama yaitu ini pakai auth ya prefixnya, atau kalian bisa pakai root group nanti. Jadi di sini root group prefixnya apa, yaitu auth. Aku mau pakai auth. Nah, terus di sini kita bisa bikin root .2.2, aku mau bikin endpoint untuk login. Jadi aku bisa pakai, sorry ya, post, karena kita menerima inputan dari user, jadinya metodenya post. Terus endpoint-nya yaitu adalah login. Nah, kalau mau ngakses user harus pakai URL auth login, kayak begitu. Di sini kita bakal panggil function, bukan function ya, kita panggil controller. Nanti kita bakal bikin auth controller, sekarang belum ada, jadi ketik aja dulu. Yang penting jangan di save biar Laravel kalian nggak error. Terus di sini bikin function yang namanya login. Oke, selesai. Ini jangan di save dulu ya teman-teman, supaya ini kalian nggak error. Soalnya biasanya kalau di save auth controller ini nggak ada, dia bakal error biasanya. Jadi kalian jangan save, terus bikin php artisan make.2 controller, kasih nama controllernya auth controller. Udah selesai dibikinin, kita bakal klik kanan import class, atau kalian bisa ketik manual use app http controllers auth controller. Oke, kalian sekarang bisa save api.php, buka app http controllers auth controller. Di sini kalian bisa bikin function login kayak begini. Karena kita nerima inputan dari user, jadi kita bisa panggil request $request. Nah, requestnya ini dari sini ya, illuminate http request. Sekarang kita bisa copy paste aja semua yang ada di sini. Kita copy paste pelan-pelan. Yang pertama validatingnya, kita ambil email dan password aja, device name nggak perlu. Terus yang kedua, kita cari datanya di database. Apakah ada user di database yang diinputin sama si user, sama orangnya, import class model. Nah, harus di-use app model user ini. Nah, dicari tahu, terus kita copy paste yang selanjutnya. Jika user itu nggak ada yang diinputin sama si user, atau passwordnya salah, maka error. Nah, di sini klik kanan hash ya. Di bagian hash, klik kanan import class, atau kalian bisa ketik sendiri ini. Validation exception kayaknya nggak perlu diimport deh. Nanti kalau perlu diimport, kita import ya. Oke, selesai kayak begini. Terus selanjutnya kita bisa mereturn tokennya. Oke, nice. Jadi silakan kalian bikin dulu yang kayak begini. Apa ya? Ya gini aja sih. Penjelasannya kayak begitu, dan function isinya kayak begini aja.
Jadi kayak tadi ya penjelasannya perlu validasi, dicek apakah ada datanya. Kalau nggak ada datanya atau passwordnya salah, muncul error kayak begini. Jika berhasil, bakal dibikinin tokennya. Kita udah bikin fitur loginnya, saatnya kita tes apakah fitur login kita ini udah berhasil sampai mengirim token atau mereturn tokennya. Oke, di sini perlu kita edit sedikit ya teman-teman. Di sini kita nggak perlu device name, jadi cukup create token aja dalam bentuk plain text token. Karena kita nggak pakai device sun di sini ya, jadi nggak perlu pakai request this device name. Nah, kita bakal coba menggunakan Postman. Kalian buka Postman kalian juga. Terus di sini, Laravel API bikin aja folder baru. Ya, add folder, kasih nama authentication kayak begini. Terus di dalam folder kita bakal add request baru. Di sini kita bikin namanya login. Oke? Karena kita metodenya adalah post, jadi kita harus ganti post juga. Nah, di sini URL-nya kalian bisa copy dengan URL yang udah ada di sini. Yaitu, kalau punyaku adalah laravel-api.test. Jangan lupa pakai API sebagai sufiksnya. Oke? Nah, bisa sampai API kayak begini. Terus, kita harus ketik auth, habis API ya, garis miring auth, garis miring login. Oke? Kayak begini. Nah, selanjutnya kita pergi ke bagian headers. Kalian bisa ganti dengan accept. Tipe yang kalian accept adalah JSON. Application JSON ya. Nah, sekarang kalian bisa coba klik button send. Tungguin, lihat 422 unprocessable content. Kenapa? Karena kita nggak input email dan password. Jadi nyangkut di validating ini. Sekarang kita bakal coba login dengan data yang benar. Pilih bagian row aja, terus ininya JSON. Bikin kayak begini. Emailnya apa? Misalnya aku bikin yang salah dulu ya. whatever@email.com. Terus passwordnya adalah 12345 kayak begini. Sekarang aku send. Returnnya adalah, nah ini dia validation exception story ya teman-teman, ternyata butuh diimport. Jadi di bagian throw validation exception, kalian bisa klik kanan, import class. Ke bagian aku harus lihat validation exception. Nah, pilih yang illuminate validation. Atau kalian bisa copy paste biar cepet. Nah, paste di sini aja. Udah selesai, save. Sekali lagi kita ulangin, klik tombol send. Lihat, karena kredensialnya salah, nggak ada user dengan email whatever@email.com di database kita, maka kita mendapatkan return the provided credential are incorrect sesuai apa yang kita ketik di sini. Kalau kalian mau ganti message-nya, ya kalian ubah aja bagian sini. Oke, sekarang kondisi ini udah benar jika usernya itu nggak ada datanya. Sekarang kita bakal coba usernya itu ada di database, tapi passwordnya salah. Aku bakal coba login sebagai admin. Lihat, di sini aku ganti whatever jadi admin@email.com, tapi passwordnya 1-5, bukan 1-3, yang mana artinya passwordnya salah. Ketika aku send, maka returnnya sama juga. Berarti kondisi ini udah benar, udah terpenuhi. Oke, sekarang kita bakal coba login dengan data yang benar. Oke, sebelumnya aku bakal bikin buka table yang namanya personal access token. Ini dia masih kosong. Nah, sekarang aku lanjutin send, aku login, lihat create token bla 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 bla. Kalau undefined. Oke, teman-teman, di sini ada kekeliruan. Aku bakal cek dulu di mana salahnya biar cepet ya. Aku bakal balik lagi ketika udah tahu salahnya di mana. Ternyata ada kesalahan konyol, teman-teman. Aku lupa nambahin hash API token di model user kita. Jadi kalian bisa tambahin di app models user, terus use ini kalian tambahin hash API token.
Nah, ini dia, hash API tokens. Tentu aja kalian harus import hash API tokennya. Klik kanan, import class di bagian Sanctum hash API token, kalau nggak salah ya. Aku nyontek aja deh, biar nggak salah, takut salah importnya. Nah, ini, Laravel Sanctum hash API token. Bener ya, Laravel Sanctum hash API token. Kalian bisa copy paste atau ketik manual ya, kalau nggak ada import kelasnya. Kalian bisa pakai use bla 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 di sini. Nah, kalau udah kalian save bagian model kalian, seharusnya sekarang udah bisa nih create tokennya ke create. Oke. Di sini kita bakal coba request ulang send to view argument. Oke, di sini ternyata ada view argument ya teman-teman, terlalu kecil, terlalu dikit. Apakah create token ini butuh sesuatu ya di sini? Coba example kayak begini. Kayaknya emang butuh sesuatu ya. Aku yang nggak update apa gimana ya? Sorry deh. Nah, mungkin butuh sesuatu ya di sini has create API token. Aku lihat-lihat dulu deh sebentar teman-teman. Aku buka model user. Terus lihat hash API token ini. Aku enable dulu deh biar gampang nge-trace-nya. Sebentar, aku enable dulu yang namanya IntelliPense atau apa ya namanya, aku lupa. Nah, dia IntelliPense. Enable workspace. Nah, di sini aku bakal lihat hash API tokens. Terus kita perlu yang create token. Oke, di hash API token aku search aja create token. Oh iya bener ya, ternyata wajib ada yang namanya argumen atau di sini parameter ya. Name yang wajib dikasih. Oke, ini boleh null, expire-nya, ability-nya juga boleh kosong semua. Name yang wajib. Berarti kita perlu nambahin nama dari tokennya. Oke. Nah, udah tahu sekarang rupanya tadi kayak begini kan, create token, kita nggak ngasih argumen. Sekarang kita wajib ngasih argumen nih di function create token. Kenapa? Ya karena function bawaannya butuh argumen dari pemanggilan functionnya. Nah, ini terserah kalian ya mau kasih nama apa, test kah, web kah, whatever kah, terserah kalian. Kalau kalian punya dua ya, misalnya mobile dan browser, mungkin kalian bisa membuatnya kayak begini. Di sini mungkin secara default kayak yang tadi ya, device name kayak begini. Mungkin secara default kalian di browser kalian minta front end engineer kalian atau front end developer kalian input juga yang namanya device name secara tersembunyi. Jadi misalnya untuk front end developer kalian yang bikin front endnya di React.js atau di Vue.js bisa pakai input tipe hidden device name, isinya mungkin ada yang namanya browser. Jadi nanti kalau login menggunakan browser, isinya nanti browser kayak begini. Sesuai apa yang diinputin. Kalau misalnya loginnya pakai mobile, mungkin bisa pakai mobile kayak begini. Oke, di sini kita bakal coba ambil device name ini. Jadi kita tahu loginnya ini pakai apa. Kayak begini. Oke, kita coba ya, save. Berarti di sini kita perlu nambahin sesuatu. Anggap aja sekarang aku atau user login menggunakan browser. Jadi di formnya isinya adalah browser. Kayak begini. Oke, ketika send kalian lihat berhasil login. Yaitu kita mendapatkan data tokennya. Nah, ini yang didapatkan oleh front-end developer atau mobile developer kalian. Nah, terserah front-end mau nyimpan di mana, mobile mau nyimpan di mana. Yang penting, ketika dia ngakses endpoint yang dilindungi oleh middleware Sanctum, dia harus ngebawa ini tokennya. Supaya dikenalin, oh iya user ini udah login, kayak begitu. Oke, ini udah sukses. Sekarang kita coba lihat di database kita. Lihat di database, di sini nggak ada perubahan. Yang ada perubahan adalah di table personal access token. Lihat, di personal access token ada data token nih. Yang lagi login, modelnya user.
ID berapa? User mana yang lagi login? Yaitu user 1. Lihat, user 1 adalah admin. Benar, sesuai. Aku lagi login sebagai admin. Terus dilihat lagi datanya, tokennya bla 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 bla. Berbeda apa sama ya? M68. Kalau ini bla 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 bla, enggak ya. Ini kayaknya entah di hash atau diapain, di encrypt atau apa. Aku belum lihat, pokoknya intinya ini nggak sama dengan token yang dikasih isinya. Nah, ini name ini adalah device yang tadi kita inputin sebagai argumennya, device name. Karena aku isinya browser, maka yang kesimpan adalah browser juga. Oke, kalian lihat ini dia loginnya. Kita udah berhasil login mendapatkan datanya. Sekarang tinggal front end engineer kalian yang nyimpan token ini buat ngakses endpoint-endpoint yang kalian lindungin dari aksesan atau yang kalian lindungin dengan menggunakan middleware Sanctum. Lanjut, kita bakal bahas tentang melindungi endpoint kita dengan middleware untuk menguji coba juga apakah aplikasi atau Laravel mengenali orang yang lagi login itu. Jadi aku bakal bikin middleware, bukan bikin ya, memanggil middleware di beberapa endpoint, terus kita bakal coba apakah semua user yang tidak login bisa ngakses endpoint itu. Kalau misalnya bisa ngakses endpoint itu berarti ada yang salah dengan middleware-nya. Kalau misalnya nggak bisa, berarti middleware kita udah berjalan dengan baik dan benar. Nah, middleware yang dipanggil sederhana aja teman-teman, panggil auth.2 Sanctum di tiap request-nya. Atau kalau kalian mau pakai root group juga nggak masalah. Oke, aku bakal copy paste di sini. Copy. Nah, aku bakal coba melindungi endpoint aku yang to-dos ini, tapi khusus untuk fitur create to-do, update to-do, dan delete to-do. Untuk get data to-do ini, semua orang bisa ngakses ya. Semua orang bisa lihat data to-do. Tapi kalau yang ubah-ubah data, create data, delete data, nggak boleh. Orang yang lagi login aja yang boleh edit, update, create. Nah, ini kan karena authentication ya. Untuk authorization, pembahasan video selanjutnya, kalau kebikin nanti, di video selanjutnya, kita bakal coba authorization, siapa aja yang bisa create, siapa aja yang bisa delete, siapa aja yang bisa update. Untuk sekarang kita coba authentication aja. Orang-orang yang udah login aja yang bisa update, create, update, dan delete. Oke, jadi di sini aku akan melindungi fitur create data, yaitu menggunakan middleware auth Sanctum. Terus update data juga aku lindungi, delete data juga aku lindungi. Nah, untuk to-dos, get, dan show, aku biarin aja. Oke, saatnya percobaan. Save. Sekarang aku bakal menggunakan atau mengakses API untuk mendapatkan data to-dos. Lihat, send, aku bisa dapat data-datanya. Oke, di sini aku lagi nggak login ya, karena kalau login kalian harus pakai authorization, bearer, dan lain-lain di sini. Oke, di sini aku bisa akses. Sekarang kita coba show, send, bisa akses juga. Nah, ini dia moment of truth. Kalau aku create to do, apakah aku bisa? Coba aku send, lihat. Unauthenticated 401 unauthorized. Kenapa? Karena kita lagi nggak login. Nah, benar. Ternyata endpoint kita yang to-dos store, post, dilindungi oleh middleware auth Sanctum. Kita lagi nggak login ini ceritanya, makanya nggak bisa akses endpoint ini. Nah, ini dia ternyata middleware auth Sanctum gunanya kayak begitu. Sekarang kita coba, kita udah berhasil login tadi, tapi kita belum ngebawa token ini ketika akses endpoint create to do. Nah, gimana cara bawanya? Kalau di Postman, kalau di front end pasti teman kalian yang kerjanya sebagai front end engineer tahu ya cara ngebawa tokennya. Nah, kalau kalian sebagai back end developer mau ngetes login terus bikin atau bawa tokennya ketika akses endpoint tertentu, gimana sih cara bikinnya di Postman? Cara bikinnya gampang aja. Kalian ke headers, kalian butuh penambahan key yang namanya authorization ini. Terus isinya kalian ketik bearer,
terus paste token yang kalian dapatkan ketika login tadi ini. Oke, udah selesai, sekarang kalian send. Tapi aku bakal ganti dulu, yaitu to-do-nya. Sebentar, sebelum aku tambah, aku harus liatin ke kalian dulu dong. Di sini aku liatin to-dos, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 to-dos. Kalau aku sukses nambahin ini, berarti harusnya ada 7. Di sini aku bakal bikin, bentar, kategori ID ini no label ya, nggak masalah seharusnya. Di sini aku bakal bikin belajar, apa ya, yang belum, JavaScript. Nah, di sini aku bakal send, lihat. Nah, sukses 201 created. Lihat di sini aku bakal refresh, lihat ya 6, seharusnya 7 sekarang. 7 berhasil. Nah, itu dia teman-teman. Aku bisa mengakses endpoint yang dilindungi oleh middleware of Sanctum kalau aku udah login. Nah, kalau udah login juga harus dibawa ininya, tokennya untuk pembuktian, oh benar orang ini udah login, maka bisa akses function ini. Sama untuk update sama delete kerjanya, cara kerjanya sama juga. Kalau kalian nggak percaya, silakan kalian coba sendiri. Ingat, kalau kalian login, kalian harus bawa tokennya kayak begini. Oke, kayak gitu cara pembuktiannya. Terus apa lagi ya? Udah sih, cara pembuktiannya kayak begitu aja teman-teman. Kalau di Postman kalian butuh authorization bearer tokennya. Kalau di front end gimana? Ya sama aja, kalian butuh adanya token di headernya ketika mengakses endpointnya. Pasti kalau kalian punya teman front end engineer, tahulah, mengertilah mereka. Kalian sebagai back end developer cukup bikin middleware di endpointnya, terus kalau login kalian return tokennya. Udah kayak begitu aja tugas kalian. Lanjut, kita bakal bikin fitur logout di Sanctum. Logout di Sanctum itu konsepnya sederhana, teman-teman. Kalian cukup menghapus tokennya aja. Jadi kan kalau kita berhasil login, tokennya itu disimpan di table yang namanya personal access token ya. Nah, kalau kalian bikin fitur logout dan sukses logout, konsepnya gampang banget. Kalian cukup hapus data di table personal access token ini. Nah, ayo let's go, langsung aja kita bikin fitur logout. Di roots-nya, kalian perlu yang namanya endpoint. Nah, untuk endpoint kalian bisa bikin root ini metodenya get aja karena kalian nggak input sesuatu, namanya logout. Kita bikin function yang namanya sebentar. Nah, namanya logout kayak begini. Nah, untuk logout ini kalian seharusnya udah login. Jadi kalian bisa taruh middleware Sanctum di function logout ini. Jadi orang yang belum login ya nggak bisa logout dong. Seharusnya kan yang bisa logout adalah orang-orang yang udah login. Makanya kita lindungin dengan middleware Sanctum. Oke, save. Dan kita bikin function yang namanya logout di file of controller. Nah, function bikin namanya logout. Kita nggak perlu parameter, kita nggak perlu argumen tambahan, kita cukup bikin sintaks untuk menghapus token yang lagi login. Ingat, ini kita lagi ngomongin single token ya, untuk multiple token nanti. Nah, untuk menghapus single token, ya kita anggap adalah kita menghapus token yang lagi digunakan sekarang sama si user. Oke, jadi untuk menghapus gampang banget. Di dokumentasi udah ada di bagian revoking tokens. Nah, kalian lihat di sini $user tokens delete. Ini untuk menghapus semua token. Nah, ini dipakai kalau kalian menggunakan multiple token, tapi ketika kalian logout, kalian bisa menghapus semua token untuk user tersebut. Jadi kalau kalian lagi login di mobile, login di browser, terus kalian delete ketika menggunakan browser, maka tokennya mobile juga ikut ke delete. Kayak begitu. Nah, kalau ini current access token delete, maka yang di delete adalah token saat itu aja. Misalnya kalian lagi login di mobile dan login di website atau di browser.
Nah, kalian logout di browser, maka yang kehapus adalah token browser kalian. Token di mobile masih ada, jadi kalian udah ke logout di browser, tapi di mobile masih login. Nah, untuk ini adalah token yang spesifik. Kalian cari token ID-nya apa, terus hapus. Nah, ini mungkin yang bisa kita gunakan adalah ini dan ini nanti. Oke, sekarang kita bakal pakai yang ini dulu. Nah, sekarang kalian lihat di sini $request user. $request user ini fungsinya untuk mendapatkan user siapa sih yang lagi login. Nah, kalau kalian udah login statusnya dan kalian membawa token ke sebuah endpoint, terus kalian ketik request user, maka kalian mendapatkan data user yang lagi login. Oke, kita coba aja dulu. Kita bakal mendapatkan data yang lagi login siapa sih. Nah, di sini aku bakal return paste kayak begini aja. Save. Di sini berarti kalau ada request perlu tambahan ya, teman-teman. Di sini request $request kayak begitu aja. Save. Nah, kita bakal bikin request baru, add request namanya logout. Metodenya get. Terus aku close-closein aja yang udah kelar ya. Nanti dibuka lagi kalau butuh. Nah, di sini aku bakal copy paste, ganti login jadi logout, terus di bagian headers kita pakai accept JSON. Nah, kayak begini. Sekarang kita bakal pakai authorization bearer, kita copy paste token yang kita dapetin tadi di sini. Sekarang kita send, kita lihat. Nah, Laravel tahu nih siapa yang lagi login. Nah, yang lagi login ternyata namanya admin. Benar, sesuai, aku lagi login sebagai admin tadi. Nah, sekarang kalau aku nggak membawa token, yang terjadi adalah unauthorized. Kenapa? Karena function atau endpoint logout kita udah dilindungi oleh middleware Sanctum. Sekarang apa yang terjadi kalau aku hapus dulu middleware-nya? Pasti aku bisa akses logout, tapi yang terjadi adalah aku nggak mendapatkan data apa-apa. Karena apa? Karena aku lagi nggak login. Nah, di sini kan kita mereturn user yang lagi login. Sekarang kita lagi nggak login, ya udah nggak return apa-apa, nggak dapat data usernya. Jadi kebukti kalian bisa mendapatkan data yang lagi login, data user yang lagi login dengan menggunakan $request user. Oke, aku input lagi tokennya, aku send, dapat sebentar. Middleware. Ini aku kasih middleware Sanctum. Nah, dapat data orang yang lagi login. Ada beberapa cara untuk mendapatkan data user yang lagi login. Yang pertama, request user ini. Yang kedua, aku kosongin dulu. Nah, yang kedua, kalian bisa bikin return user, auth user. Nah, dapat lagi ya. Sekarang aku balikin lagi. Kosong. Kalian bisa juga pakai cara return pemanggilan auth kayak gini. Ini harus digunakan ya, diimport, yaitu eliminate container atribut auth. Terus kalian bisa ..2 user. Send. Dapat lagi. Kayaknya bukan yang ini deh. Auth. Duh, kok aku lupa ya? Intinya ada deh pemanggilan auth gini, tapi aku lupa beneran, sebentar ya. Aku lupa teman-teman, pokoknya ada caranya kayak begini, tapi sintaksnya aku lupa kayak mana. Aku skip aja ya, kalian bisa cari aja yang auth pemanggilan ini. Jadi kalian bisa pakai cara yang auth ini, atau request user. Terserah kalian yang mana. Oke, sama aja sih dapat datanya. Kayak begini juga. Oke, nice. Sekarang kita balik lagi, gimana cara menghapusnya? Ya udah, cara menghapusnya gampang banget. Kalian copy paste aja ini. Nah, ini artinya kalian menghapus token dari user yang lagi login. Coba ya, save. Nah, di sini kita masih punya datanya ya, token yang lagi login. Kalau aku akses fitur logout, send, nggak return apa-apa karena aku nggak mereturn sesuatu. Mungkin kalian bisa tambahin di sini return, aku lupa kayak mana ya, JSON
apa gitu, aku lupa teman-teman, sorry. Kalian bisa cari sendiri gimana return dalam bentuk JSON-nya. Kalau kalian mau bikin successfully logout kayak begitu. Oke, atau aku udah punya ya. Sebentar teman-teman, aku cariin dulu buat kalian, khusus buat kalian ini ya. Return response, nah ini dia. Oke, mungkin kalian bisa pakai kayak begini. Jika sukses return response JSON, kalian bisa bikin mungkin pakai wrapper message, isinya logout sukses. Nah, bisa kayak begitu. Oke, udah nggak usah dijalanin dulu. Kita udah berhasil logout. Kita buktikan apakah data di personal access token ini ke delete apa enggak. Aku refresh, datanya ke delete. Sekarang aku coba akses create to do dengan token tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah unauthorized. Kenapa? Karena aku lagi nggak login. Nah, kayak gitu konsepnya teman-teman. Sederhana, gampang banget. Lanjut, sekarang kita bakal membuktikan apakah Laravel itu beneran, sorry, bukan Laravel ya, apakah Sanctum itu beneran bisa memperbolehkan kita untuk multiple token. Orang yang lagi login itu bisa login di beberapa device sekaligus. Nah, yang pertama, aku bakal login menggunakan browser. Bohongan, pura-puranya aku login dengan browser ya. Jadi, front-end engineer tim aku bikin form, terus device name-nya adalah browser kayak begini, dan aku login send. Nah, lihat di table personal access token aku punya data login. Oke, nice. Jadi di sini aku bakal copy paste dulu karena nanti aku bakal ngebutuhin. Aku paste di sini ya teman-teman. Sebentar, body. Nah, aku paste di sini. Nanti bakal aku gunain tokennya. Nah, selanjutnya, anggap aja aku sekarang login menggunakan mobile. Aku punya tim juga, dia bikin mobile app menggunakan Flutter. Nah, di situ dia bikin form, isinya adalah mobile untuk device name-nya. Lagi-lagi aku login menggunakan admin. Send. Lihat, sekarang aku dapat token baru yang isinya kayak begini. Aku copy paste lagi karena aku bakal membutuhkannya nanti. Nah, sekarang kita lihat data kita. Lihat, di sini aku login dengan user yang sama, yaitu admin, tapi di device yang berbeda, browser dan mobile. Nah, kalian lihat di sini, aku bisa login di dua device yang berbeda. Nah, ini dia ngebuktiin Sanctum bisa, apa namanya? Sanctum bisa memperbolehkan orang-orang login di dua device yang berbeda. Kalau kalian memperbolehkan ini, ya udah, kalian nggak usah otak-atik codingan kalian. Tapi kalau kalian nggak ngebolehin, berarti kalian harus nambahin sebuah logic ketika kalian login. Jadi logiknya mungkin kayak begini. Ketika user login, sebelum dikasih token, kalian hapus dulu semua token si user ini. Nah, kalau hapus, kan otomatis misalnya dia login di browser, terus dia login di mobile. Sebelum kalian kasih token, kalian hapus dulu semua token dia. Jadi browser ini bakal kehapus dulu. Nah, ketika browser kehapus, maka yang kesisa adalah mobile doang. Nah, ketika si user itu mau coba login menggunakan mobile, dia nggak punya token lagi. Maka dia nggak bisa mengakses endpoint kalian yang dilindungi oleh middleware Sanctum. Kayak begitu konsepnya, sederhana banget. Logiknya gampang, level anak TK lah ini. Oke, kita coba ya. Di sini aku login, tadi aku login menggunakan browser. Aku bakal panggil tokennya ini. Supaya gampang, aku bakal mengubah ini ya teman-teman. Aku bakal melindungi endpoint get to do ya. Ini cuman bantuan aja, aku tambahin. Jadi aku nggak perlu create data baru. Aku coba akses get to do, di mana aku harus login di dalamnya. Berarti harus ngebawa token. Jadi kalau aku akses fitur get to do tanpa token, aku bakal unauthorized. Oke, udah benar ini. Nah, sekarang aku bakal coba menggunakan token yang aku dapatkan ketika login menggunakan mobile. Di sini aku bakal bikin authorization.
bearer. Nah, ini dia. Oke, send, maka aku mendapatkan datanya. Kenapa? Karena aku udah login, lolos middleware ini. Oke, sekarang aku bakal ganti, hapus ini. Lihat, send, maka unauthorized. Oke, aku bakal panggil token yang kedua, token mobile aku. Nah, di sini aku paste, aku send, aku mendapatkan data juga. Nah, kebukti, benar. Ternyata Sanctum memperbolehkan aku mengakses endpoint yang dilindungi oleh middleware menggunakan token yang berbeda. Oke, nice. Kayak begitu. Sekarang kita coba aku delete atau aku logout di browser. Oke, ketika aku delete di browser, apakah semua token aku kehapus? Kita lihat. Di sini aku bakal buka endpoint logout, tapi di sini aku bakal menggunakan token yang browser. Kalau nggak salah token yang browser yang pertama tadi ya teman-teman, aku lupa, aku bakal copy, taruh tokennya di sini, dan aku send. Nah, logout sukses, kita lihat. Di sini ada dua token, yaitu browser sama mobile. Kalau aku refresh, lihat, yang browser kehapus tokennya, tapi mobile kesisa. Dengan begitu, aku akses lagi get to do's dengan menggunakan token browser. Yang ada adalah aku unauthorized karena token browser aku udah dihapus. Sedangkan kalau aku login atau aku menggunakan token mobile aku masih bisa mengakses endpoint ini. Tuh. Oke, itu dia teman-teman. Kita bisa pakai dua atau lebih token. Nah, sekarang misalnya kalian nggak mau hal ini terjadi. Kalian pengen bikin peraturan bahwa ya udah satu orang cuma bisa punya satu token. Kalau dia login di mobile, maka token di browser dia kehapus. Dan sebaliknya, jika dia login di browser, maka token di mobile dia kehapus. Gimana caranya? Berarti kita perlu ngotak-atik fitur logout kita. Kita bakal perlu copy paste yang ini. $user tokens delete semua. Oke? Jadi kalian cukup copy aja tokens delete ini. Kalian ganti current access token ini menjadi yang kalian copy tadi. Jadi semua token dihapus. Oke, jadi ini kan statusnya lagi login. Nah, aku bakal coba login lagi menggunakan browser ya. Mobile masih login, aku coba login menggunakan browser. Login lagi menggunakan browser, anggap aja ini adalah front end-nya. Send, aku dapat data token, aku copy paste dulu teman-teman. Di sini browser aku ganti, ingat browser yang atas, mobile yang bawah. Nah, di sini aku refresh, aku sekarang punya dua token, mobile dan browser. Ingat, kalian pengen nggak boleh multiple token. Ketika logout, kalian harus hapus semua. Nah, di sini kalian udah ubah jadi hapus semua token. Sekarang kalau kalian akses, sebentar, logout mana? Kalau kalian akses endpoint logout dengan menggunakan salah satu token kalian, ini aku lagi pakai yang 3 ya. Sorry. Logout yang 2 udah kehapus tadi. Aku sekarang coba logout di mobile ceritanya. Nah, jadi yang benarnya kalau aku sukses melakukan ini, maka dua token ini bakal kehapus ya tokennya, walaupun aku lagi logout menggunakan mobile. Ini penjelasan ini kalian membutuhkan imajinasi ya, karena aku nggak bisa liatin pakai mobile, pakai browser dan lain-lain. Kalian perlu imajinasi. Ketika aku menggunakan token ini, berarti aku lagi di mobile. Token ini di browser. Jadi sekarang aku lagi pakai token mobile. Ceritanya aku lagi logout menggunakan mobile kayak begitu. Lihat, send. Nah, logout sukses. Tadi kan sebelum kita ganti, kalau aku refresh harusnya token mobile aja yang kehapus. Karena kita udah ganti semua token kehapus, maka yang benar ketika sukses, maka semua token kehapus. Nah, ini kalian udah
tidak membiarkan adanya multiple token. Ada satu lagi yang kurang, yaitu kalian butuh menambahkan sebuah sintaks untuk menghapus semua token ketika login. Konsepnya tadi udah aku ceritain ya. Jadi ketika kalian login, sebelum kalian kasih token, kalian harus kalian harus hapus semua token yang ada dulu. Jadi kayak gitu ceritanya. Anggap aja kalian udah login di mobile. Oke, ceritanya udah login di mobile. Aku bakal login lagi. Mana dia login di mobile. Oke, ceritanya mobile ya teman-teman. Send, maka aku mendapatkan token mobileku. Nah, aku bakal copy paste di sini. Token ini aku tandain. Token mobile. Nah, sekarang lihat. Oke, token mobile ada. Nah, sekarang aku pengen login menggunakan browser. Ingat, kalian bikin peraturan nggak boleh adanya multiple token. Jadi kalau kalau user berhasil login di browser, seharusnya mobile ini kehapus ya. Nah, di sini sebelum kalian kasih token, kalian hapus dulu semua token user ini. Caranya gimana? Nah, caranya copy paste aja ini. Nah, paste di sini. Ingat, karena kita statusnya adalah user-nya ini udah login, kita nggak bisa pakai request user ya. Karena ini statusnya lagi nggak login, kita bisa ganti dengan user kayak begini aja. $user token delete. Jadi intinya, ketika coba login, apakah datanya udah ada di database dan passwordnya benar. Jika datanya ada dan passwordnya benar, artinya login berhasil. Tapi sebelum kita kasih token, kita hapus dulu semua tokennya. Nah, jadi ini ceritanya aku login di browser. Lihat, dengan penambahan sintaks kayak begini, seharusnya ketika aku login di browser dan berhasil mendapatkan token, ini dia, aku bikin dulu. Ini token browser. Nah, yang terjadi adalah apa? Refresh. Yang terjadi adalah cuman token browser yang masih ada. Kenapa? Token mobile kehapus. Itu dia. Jadi, cara kerjanya kayak begitu. Ketika kalian login di token di browser, kalian bakal ngapus token di mobile. Dan sebaliknya kayak begitu. Dengan cara kayak gitu, maka user kalian nggak punya multiple token. Karena apa? Ya kayak tadi, setelah dia berhasil login dan sebelum mendapatkan token, dihapus dulu semua tokennya. Jadi dengan begini, ketika aku mengakses data menggunakan token mobile, yang terjadi adalah aku nggak bisa. Karena apa? Karena udah ke logout otomatis ketika aku login menggunakan browser. Tapi ketika aku mengakses data menggunakan token browser, copy paste dulu, maka aku bisa mengakses data tersebut karena tokennya ada. Intinya kayak begitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau bikin app kalian tidak boleh menggunakan multiple token, kalian bisa menggunakan logic kayak begini. Sebelum kalian bikinin token, kalian hapus dulu semua tokennya. Jadi kalau dia lagi login di mobile, terus login di browser, ya udah hapus semua token yang ada, baru bikinin token yang baru. Nah, konsepnya kayak begitu aja. Ingat, kalian membutuhkan imajinasi untuk mengerti apa yang aku omongin tadi, karena aku nggak ngeliatin pakai display, aku cuma ngomong-ngomong ngebacot doang. Jadi kalian gunakan imajinasi kalian supaya ngerti, oh ini mobile, ini browser, ini ngapus token mobile, ini ngapus token browser, dan lain-lain. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini teman-teman. Kita udah ngebahas tentang authentication menggunakan Sanctum, fitur login dan logout. Jadi aku udah ngebacot panjang lebar ngejelasin ke kalian dengan sebisa aku. Seharusnya kalian udah ngerti sih tentang token, login logout, multiple token, single token, dan lain-lain karena semua udah aku jelasin. Oke,
Jadi kayak begitu aja pembahasan video kita kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.